Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammad wa ala alihi azwajihi wa dhurriyyatihi wa sahabatihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ma'asyiral ikhwah, para bapak, para ibu yang hadir di Majelis Ilmu Al-Hijrah Gresik yang kami cintai, alhamdulillah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita semua pada malam hari ini 13 Sya'ban berkumpul dalam keadaan sehat walafiat, yang insyaallah ta'ala sebentar lagi kita akan menjumpai bulan suci Ramadan. Tentu termasuk doa yang terbaik adalah memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar diberi panjang umur, bisa menjumpai Ramadan dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan mendapat taufik Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengagungkannya dan diselamatkan dari segala fitnah di dalamnya. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa dicurahkan oleh Allah untuk panutan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ikhwani fiddin, azakumullah, baik yang hadir maupun yang mengikuti melalui media yang menyiarkan. Kita malam hari ini istimewa akan membahas suatu bahasan ilmu yang sangat bermanfaat, dan ini insyaallah sangat luas, tiada habisnya. Walaupun mungkin judul sama, tapi setiap kali kita angkat pasti isinya bisa berbeda karena begitu luas, meneladani semangat para salafus soleh. Jadi sekali lagi, ini merupakan tema yang penting, yang besar, yang luas, yang menarik, yang menjadi kebutuhan kita bersama, baik yang sudah lama masuk Islam mungkin sejak lahir, atau yang baru masuk Islam, yang mu'alaf, atau yang baru hijrah, baru sadar. Sangat penting meneladani para salafus soleh. Ikhwah sekalian rahimakumullah, bapak ibu yang dimuliakan Allah, kebanyakan manusia berada dalam kelalaian. Itu yang harus kita pahami, fakta sejak dulu apalagi hari ini. Karena sudah disebutkan oleh Allah, alhaakum at-takatsur, kalian telah dilalaikan. Dilalaikan berarti fi ghaflah oleh at-takatsur, kesibukan dunia ataupun berbangga dengan dunia atau kompetisi berlomba dalam dunia. Itu betul-betul mengikis semangat belajar agama. Karena agama dasarnya adalah iman. Iman itu mesti tentang yang gaib.
Tapi kalau dunia, anak lahir aja sudah mengerti kalau dunia itu lezat. Anak kecil-kecil mengerti kalau permen itu manis dan seterusnya. Tapi kalau soal keimanan itu beda. Itu memang kedewasaan, kecerdasan, hidayah. Setelah mukallaf baru dia betul-betul mengerti. Nah, ikhwah sekalian, modal utama kita, modal utama setiap manusia adalah umurnya. Jadi umur manusia itu modal utama. Maka investasi yang terbaik oleh manusia adalah menginvestasikan umurnya itu dalam mencari ilmu terlebih dahulu. Sebab ilmu sudah kita fahami bersama insyaallah ta'ala, ilmu itu sebelum ucapan dan perbuatan. Jadi mencari ilmu itu adalah yang pertama dan utama, supaya kita tidak menyanyiakan umur kita, modal kita. Nah, supaya bagus, supaya efektif, supaya semangat, supaya dapat banyak dan bermanfaat, mesti harus meneladani salafus soleh. Ya, itu sudah pasti dalam hal mencari ilmu. Jadi kita meneladani dulu, pertama adalah dalam hal mencari ilmu. Nanti yang kedua dalam hal beramal. Sekarang dalam hal berilmu dulu. Ikhwah sekalian, kalau kita lihat para salafus soleh, dalam mencari ilmu itu ada sesuatu yang istimewa, yaitu semangat. Semangat mencari ilmunya, bersusah payah, bersungguh-sungguh mengorbankan segala-galanya demi mendapatkan ilmu agama, ilmu yang menuntun kepada Allah Sang Pencipta, agar hidupnya sesuai dengan ridhonya dan bahagia. Bukan hanya senang yang semu, tapi bahagia yang hakiki. Maka salafus soleh adalah betul-betul teladan. Di antara rambu-rambunya ataupun tanda-tanda yang bisa dibaca yang merupakan keistimewaan dari salafus soleh adalah jangankan siang hari, malam hari saja digunakan untuk mencari ilmu. As-sahar. As-sahar. Jadi kalau kita mungkin siang bekerja, malam mencari ilmu, ya mending gitu. Ini para salaf tidak, ya memang seluruh harinya untuk mencari ilmu, siang mencari ilmu, malam mencari ilmu. Ya, jadi kita berteladan kepada salafus soleh karena bentuk pencariannya sempurna. Sebagian salafus soleh ditanya, teman-teman sekalian rahimakumullah, bima adraktal ilma, Anda bisa mendapatkan ilmu itu bagaimana caranya? Maka sebagian salafus saleh ini menjawab, bil misbah wal julus ila sobah. Bil misbah wal julus ila sobah. Ya, saya mendapatkan ilmu itu dengan menyalakan lampu dan duduk hingga pagi. Nyalakan lampu, ya zaman dulu kan lampu ublik gitu ya. Itu mencari ilmu, duduk mencari ilmu sampai pagi. Satu lagi ditanya, bagaimana Anda mendapatkan ilmu? Maka dia menjawab, bis safar was sahar wal bukur fis sahar. Ya, Masya Allah, ya bahasanya bersajak, tapi betul menunjukkan fakta. Bisafari wasahar wal bukur fis sahar. Bisafari yaitu dengan mengembara, mencari ilmu di mana saja didatangi. Duduk sayangku, Kois, duduk. Wasahari, dan dengan melek malam untuk ilmu. Wal bukur fi sahar, dan berangkat pagi-pagi di waktu sahar menjelang subuh udah berangkat.
Subhanallah, malamnya sahar, sebelum subuh juga sudah berangkat ya. Artinya ini semua mencerminkan kondisi salafus soleh dalam kesungguhannya mencari ilmu. Jadi kita fokus dulu yang pertama mencari ilmu. Al-Khatibul Baghdadi rahimahullah, beliau mengatakan wa afdalul mudzakarati mudzakaratul lail. Mudzakara itu deres sinau ya, belajar, mengulang pelajaran yang terbaik di waktu malam. Jadi para salaf dulu itu kalau siang hari ngaji, mendatangi para ulama dari satu rumah ke rumah yang lain. Ya karena ya kan ada bedanya. Ada yang bermajelis di masjid, ada yang bermajelis di rumah. Nah itu sehari itu bisa keliling berapa tempat untuk mendengar, menulis, mencatat. Begitu malam hari ada yang memindahkan ke buku yang rapi, dirapikan, ya, dirapikan. Kadang juga disalin, dirapikan, kadang juga dibandingkan muqabalah dengan naskah yang lain, atau kadang tinggal murojaahnya. Itu di malam hari. Nah, sebagian salafus soleh mereka memulai untuk malam itu, mulai belajar. Kita bicara salafus soleh. Setelah isya itu terkadang tidak bangun dari duduknya kecuali mendengar adzan subuh. Sampai seperti itu. Mungkin kalau orang sekarang memang teorinya banyak, oh nanti tidak sehat dan seterusnya. Lepas dari itu, salafus saleh dulu itu begitu dalam mencari ilmunya ya. Bahkan dikatakan fa innamal lailu naharul arib. Fa innamal lailu naharul aribi. Sesungguhnya malam itu adalah siangnya orang yang berakal gitu ya. Arib itu maknanya mahir, akil, basir. Jadi malam hari itu bukan waktu tidur, malam hari itu adalah siangnya, berarti meleknya al-arib, orang-orang yang berakal, orang-orang yang mahir, orang-orang yang mengerti, karena digunakan untuk berilmu ya. Jadi untuk mencari ilmu, menulis ilmu, murajaah ilmu dan seterusnya. Ikhwani fiddin azakumullah, ada seorang ulama salaf namanya Yahya bin Mu'adz Ar-Razi, Abu Zakaria, panggilannya Abu Zakaria Al-Wa'idh. Orangnya memang ahli memberi mau'idhah. Meninggal tahun 258 Hijriah. Ya 1200 tahun yang lalu ya. Beliau mengatakan begini. Mari kita renungkan. Wal fautu asaddu minal mauti. Al faut asaddu minal maut. Gitu. Al faut asaddu minal maut. Li'anna al faut inqita'un 'anil haqq wal maut inqita'un 'anil khalq. Al faut terlambat. Jadi al-faut itu kita terlambat dari majelis, atau bahkan dhia'ul waqti, hilangnya waktu, tersia-siakannya waktu. Ya kita duduk begadang di ngerumpi atau bercanda di gardu terus sampai malam, waktunya hilang. Itu faut, tidak dapat apa-apa kita ya. Itu asyaddu minal maut, itu lebih apa istilahnya? Jadi itu lebih dahsyat daripada kematian gitu. Kok bisa, dari mana? Ini begitu dalam mikirnya salafus saleh. Li'annal fauta inqita'un 'anil haqq. Karena al-faut menghilangkan waktu, membuat waktu umur kita sia-sia.
itu kita pada saat itu terputus dari Allah yang maha hak. Inqita anil haq. Wal maut, sementara kalau mati sekalian mesisan ya, sekalian maut hanyalah inqita'un anil khalqi, terputus dari makhluk. Jadi kita mati itu terputus dari makhluk. Tapi kalau kita lalai, terputus dari Allah. Hidup tapi terputus dari Allah. Jadi salafus soleh berpikir tuh sampai seperti ini semuanya untuk menunjukkan apa? Berharganya umur, berharganya waktu. Baik. Nah, teman-teman sekalian, azakumullah, pertama kali untuk bisa mengobati persoalan ini, yaitu untuk menanamkan semangat dan menghilangkan ghaflah, itu yang terbaik pertama kali dari rumah tangga. Kalau teman-teman punya anak, mulai punya anak 1, anak 2, tanamkan mulai kecil anak-anak itu bagaimana menghargai waktu, bagaimana mencintai ilmu. Dimanapun, kapanpun, anak ditanamkan. Kalau kita sudah berhasil meletakkan dasar, anak cinta ilmu itu hebat, anak cinta Quran itu hebat. Dan ini yang ditanamkan kalau di teman-teman sekalian. Bagi yang belum kenal ya, saya pimpinan di Pondok Pesantren Kota Malang. Di sana ada mulai TK Al-Quran. TK Al-Quran itu di antara misinya adalah menanamkan Al-Quran, membuat santri sejak kecil cinta Quran. Kemanapun Quran dibawa, kemanapun Quran dibaca, di mobil, kemana saja. Jadi kalau mau pergi itu yang ditanya adalah mana bukuku, mana kitabku, itu mesti sudah ditanamkan. Salah satunya ditanamkan mulai kecil. Nah seperti ini contoh muridnya Ruwak kayak begini nih. Ya, ini masih usia TK Al-Quran di Iya, sampean santri Ruwak ya, Nak ya? Oh ya, pintar. Ya, santri Ruwak. Sahabat Al-Quran ya. Jadi sejak kecil ditanamkan cinta Quran. Itu penting, cinta Quran, cinta ilmu, cinta nulis, cinta baca, penting sekali. Dan alhamdulillah saya sendiri sudah menanamkan kepada anak-anak saya sejak kecil. Alhamdulillah, ya bagus-bagus dengan izin Allah. Betul-betul itu sunatullah yang sangat bermanfaat. Saya sendiri sejak kecil suka cinta ilmu dan cinta nulis, sehingga saya merasa sendiri bagaimana manfaatnya. Saya tanamkan kepada anak-anak. Selalu hadiah tertinggi itu kitab, buku. Hadiah tertinggi sudah, jadi anak dimotivasi terus, dibelikan, ya, diajak belanja kitab. Silakan milih, sambil udah kamu tumpuk dulu, baru kita diskusikan. Beli apa ini? Buku ini untuk apa? Terus gitu baru, ini misalkan yang komik-komik itu kan, sampean usianya sudah lebih tinggi dari komik ini, sudah nggak cocok. Harus yang ilmiah. Ayo cari yang lain. Ini nggak cocok sudah. Nah, itu diarahkan. Sehingga ada anak saya kalau sudah ranking, sudah habis lulus ujian, Abi, kapan hadiahnya? Aku kan sudah ranking. Hadiahnya dibawa ke toko buku, toko kitab. Jadi yang diminta buku, kitab, bukan yang lain, bukan mainan, bukan makanan, bukan. Itu mulai kecil ditanamkan. Suka nulis diajari suka nulis. Sehingga nulis biasa. Nulis itu biasa karena sudah terlatih akalnya untuk dipakai. Suruh nulis puisi, nulis makalah, nulis cerita, nulis apa ya, tidak beban, sudah terbiasa. Kalau tidak, banyak dialami orang-orang S3 itu nggak lulus, nggak bisa nulis ya. S2 nggak bisa nulis karena nggak terbiasa.
Coba kalau terbiasa, ya sekali duduk bisa mau nulis berapa judul sih. Jadi banyak, saya nulis judul ini itu muncul. Tapi kalau tidak terbiasa ya bingung nulis apa yang ditulis gitu. Ya, jadi terbaik memang di rumah, dari rumah orang tua. Selain dibantu oleh madrasah-madrasah yang punya visi seperti itu, mencintai Al-Quran, mencintai Sunnah, mencintai baca tulis. Nah setelah ruwak itu ada SD Islam Al-Um, lalu setelah itu ada pesantren Al-Um, SMP Islam Al-Um, Aliyah, Madrasah Aliyah Al-Um, akreditasi A karena integral ya, terintegrasi, alhamdulillah. Dan program 6 tahun supaya bisa maksimal hafalan Qur'annya. Semua alhamdulillah di Al-Um, tajwidnya bersanad, kitab-kitabnya bersanad, ya, Qur'annya juga bersanad. Jadi baguslah kalau teman-teman ingin ada yang entah anaknya, ponaan, apanya monggo bisa didaftarkan di Malang, kota wisata, kota dingin, airnya segar. Di sumur di kita itu bagus ya, pH-nya langsung 7+ gitu. Jadi itu asli air tanah ya. Baik, kemudian setelah itu ada lagi AMQ, Akademi Mu'alim Quran, setelah SMA putra putri untuk mencetak guru Quran bersanad, berkompetisi dan bersertifikat. Kemudian ada juga Mahat Ali Alaimah, itu 3 tahun. Pengabdian setahun, 4 tahun, bisa juga S1, tapi harus nambah biaya. Kalau tanpa S1 sudah disubsidi lebih dari 80% oleh yayasan, sangat murah. Untuk menjadi orang yang berguna itu sudah difasilitasi. Alhamdulillah kita sudah mulai tahun 2012 sudah mengeluarkan banyak kader-kader dan sudah bermanfaat di masyarakat. Baik, teman-teman sekalian, azakumullah. Kemudian meniru para salaf, kita mulai dari Imam Al-Auza'i. Imam Auza'i rahimakumullah ini adalah seorang ulama tabi'in yang besar. Ulama tabi'in besar, kibar tabi'in. Beliau ketemu para tabi'in tapi tidak ketemu sahabat. Imam Auza'i punya guru para tabi'in, Imam Atha, Imam Qatadah, Imam Zuhri, ya itu kan. Punya murid Imam Malik, Ibnu Mubarak, Imam Thawri, itu muridnya. Beliau ini termasuk imam ahli Syam wal Maghrib wal Andalus. Jadi sangat luas. Imam ahli Syam, penduduk Syam, Maghrib, Maroko dan Andalus. Beliau hidup di 2 dinasti ya, Umayyah dan Abbasiyah. Beliau ketika memang perjuangannya luar biasa, dihormati semua agama. Wafat itu jenazahnya yang hadir kaum muslimin, orang Yahudi, orang Nasrani dan orang Kopti. 4 kelompok agama, umat beragama itu yang melayat jenazah beliau. Sangat-sangat dihormati karena beliau termasuk pejuang, kalau zaman sekarang pejuang kemanusiaan, keadilan. Ya, walaupun khalifah khilafah Islamiyah, khalifah Muslim, khilafah Abbasiyah, ketika ada keputusan politik, kebijakan politik tidak baik gitu, zalim kepada Yahudi Nasrani, beliau yang terdepan di dalam menegakkan keadilan. Ya, sehingga luar biasa. Ini perlu ada cerita khusus lebih mendalam membahas Imam Auza'i. Baik. Imam Auza'i ini misalkan begini, kita belajar tadi pertama tentang ilmu, sekarang tentang sikap, amal dan sikap. Tentang ilmu merujuk ke salafus soleh, tentang amal, tentang sikap juga prinsip sikap berguru kepada salafus soleh. Salah satunya yang bisa indah untuk kita sampaikan, setelah ini baru Imam Syafi'i rahimahullah. Jadi
Imam Auza'i berkata begini. Ceritanya Al-Abbas bin Al-Walid bin Mazyad memberitahukan kepada diberitahu oleh ayahnya. Al-Walid bin Mazyad cerita kepada anaknya itu Al-Abbas. Kata ayahnya Al-Walid, saya mendengar Imam Auza'i berkata, "Alaika bi athari man salaf wa in rafadokan nas wa iyyaka wa ara'ar rijal wa in zakhrafu laka bil qaul." Mari kita renungkan. Alaika bi athari man salaf. Alaika, kamu harus berpegang bi athari man salaf, jejak orang yang mendahuluimu, jejak kaum salaf. Pegangilah, ikutilah asar, riwayat-riwayat dan jejak orang salaf. Wa in rafadokan nas, meskipun gara-gara itu kamu ditolak oleh seluruh manusia. Ini sikap. Meskipun kamu ditolak oleh seluruh manusia gara-gara mengikuti riwayat salafus soleh, jejak salafus soleh. Wa iyyaka, dan hindari, jauhi, waspadalah wa ara'ar rijal, dari pendapat-pendapat orang, para tokoh sekalipun. Rijal itu tokoh. Disebut pendapat itu kalau tidak ada dalilnya, maka disebut aro'. Kalau ada dalilnya, ya itu pendapat yang terpuji. Al-wazir, ya, ar-ra'yus shaib itu adalah waziru al-ilm, wazirul haq, yaitu adalah pendukung ilmu. Tapi ini tidak, ini pendapat cuma pendapat tanpa dalil gitu. Maka waspadalah dari pendapat para tokoh yang tanpa dalil. Wa in zakhrafu laka bil qaul, meskipun mereka menghiasi dengan ucapan-ucapan. Dia batil, dia tidak bernilai, tapi dipoles dengan kalimat, dengan sastra, dengan macam-macam. Akhirnya kan seolah bagus, padahal tidak bagus. Jangan terkecoh. Jadi perhatikan, kamu harus berpegang dengan asar salafus soleh, meskipun kamu ditolak oleh manusia. Ini beliau menyampaikan zaman dulu loh. Imam Auza'i itu lahir tahun 88, meninggal tahun 157 Hijriah. Dulu dari 1300, ya, 1300 tahun yang lalu. Karena beliau tabi'in. Itu saja beliau sudah mengisyaratkan bahwa kalau mengikuti salafus soleh mesti ada yang menentang, begitu ya. Nah, beliau sudah menanamkan, kamu harus berpegang dengan jejak salafus soleh meskipun kamu ditolak oleh manusia. Dan kamu harus waspada, jangan tertipu, jangan ikut pendapat orang, pendapat tokoh sekalipun yang tanpa dalil, walaupun dihias-hiasi dengan ucapan. Ikhwanuddin azakumullah, ini saya tambahi tentang kalau beliau Imam Auza'i kan wafat 157, lahir 88 Hijriah, meninggal 157 Hijriah. Bagaimana cara kita menghitung yang namanya Salasul Qurun Al-Mufaddalah, 3 abad pertama yang terbaik itu, cara menghitungnya bagaimana? Kalau kita perhatikan, coba generasi 3 generasi terbaik salafus saleh itu siapa saja? Nama generasinya? Generasi sahabat, generasi terus generasi tabi'in. Nah, generasi sahabat itu berakhir kapan? Generasi tabi'in
berakhir kapan? Generasi atba'ut tabi'in berakhir kapan? Khonadinasakumullah, Nabi itu dihitung mulai Nabi jadi Rasul ya. Nabi jadi Rasul itu dihitung selama di Mekah 13 tahun ada di Mekah. Lalu hijrah ke Madinah baru dihitung 1. Padahal sudah ada 13 tahun dakwah di Mekah tidak dihitung dalam tahun Hijriah. Maka tahun Hijriah mulai 1 sampai 87 ditambah 13 genap 100 tahun. 13 di Mekah ditambah berapa supaya genap 100 tahun? 87 tahun. Jadi tahun 87 Hijriah itu umur Islam sudah 1 abad. Maka di zaman itu disebut zaman sahabat. Di situ ada nabi, ada sahabat, ada juga tabi'in. Tapi yang dominan masa itu disebut itu masa tabi'in. Masa sahabat. Kemudian masuk kepada yang dominan masa tabi'in, generasi kedua. Masa tabi'in walaupun hidup bersama muridnya yang namanya atba'ut tabi'in, tapi yang punya masa tabi'in. Masa tabi'in itu mulai dari 187 ditambah 100 sampai mulai 87 ditambah 100 menjadi 187 Hijriah. Itu berarti masa tabi'in habis. Terus mulai 187 ditambah 100 lagi sampai 287 Hijriah. Itulah masa atba'ut tabi'in, tentu dengan calon murid-muridnya, dengan murid-muridnya. Tapi masanya disebut atba'ut tabi'in. Setelah dari 287 selesai 3 kurun waktu yang utama, 3 abad pertama. Lah Imam Auza'i ini kan tengah-tengahnya tadi. Makanya beliau termasuk tabi'ut tabi'in yang besar. Termasuk tabi'ut tabi'in yang besar. Baik. Sekarang mari kita beralih ke Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Jadi kita sudah belajar bagaimana cara mencari ilmu para salafus saleh, kemudian bagaimana cara mengamalkan ilmu, prinsipnya bagaimana. Tadi itu penting, prinsip itu penting sekali. Sekarang dilanjutkan prinsip itu, ya kita tambahkan untuk penguatannya dari Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Pertanyaannya, Imam Syafi'i itu apa? Sahabat, tabi'in, tabi'in, atau sudah selesai tabi'in? Sudah selesai. Harus tahu tahunnya kapan. Beliau itu lahir 150. Jadi kira-kira Imam 7 tahun sebelum Imam Auza'i tadi wafat ya, kalau bandingannya yang sudah kita sebut tadi. Beliau 150 lahir, wafatnya muda Mas Yan, 204. Wafat muda 204 Hijriah. Bisa kita katakan bahwa Imam Mazhab 4 itu semuanya tabi'ut tabi'in atau atba'ut tabi'in. Atba'u at-tabi'in atau tabi'u at-tabi'in, pengikutnya para tabi'in. Kecuali Imam Abu Hanifah saja yang bisa dibilang tabi'in. Artinya kalau tabi'in berarti pernah ketemu sahabat, pernah ketemu sebagian sahabat Nabi. Imam Abu Hanifah yang lahir tahun 80 meninggal tahun 150. Tahun 80 lahir, 150 wafat. Beliau wafat, Imam Syafi'i lahir ya. Nah, beliau saja yang disebut tabi'in. Tapi sepakat tidak
sahih periwayatan Imam Abu Hanifah dari seorang sahabat manapun. Jadi menjadi tabi'innya hanya melihat, karena beliau masih kecil, melihat ada sebagian sahabat, tapi tidak pernah meriwayatkan dari sahabat. Nah, di zaman Imam Abu Hanifah itu ada 4 sahabat yang terkenal di dunia, masih dikenal. Jadi beliau menjumpai masa 4 sahabat yang akhir-akhir ya. Ada Imam Anas, ada sahabat Anas bin Malik itu di Basrah, meninggal 93. Berarti kan lumayan sampai usia 13 tahun lah Imam Abu Hanifah ya. Nah, beliau diajak haji oleh bapaknya itu tahun 96. Ya sudah, ya nggak ketemu ya. Tapi ada yang mengatakan pernah melihat sahabat Anas. Ada juga Abdullah bin Abi Aufa al-Ansari, itu hidupnya di Kufah. Nah, Imam Abu Hanifah di Kufah. Jadi di Kufah ya ketemulah dengan sahabat ini, kira-kira begitu. Abdullah bin Abi Aufa al-Ansari. Ada juga sahabat Abu Tufail Amir bin Wasilah, dan ada sahabat Sahl bin Sa'ad As-Sa'idi. Baik. Bahkan ada yang meriwayatkan saat haji tahun 96 katanya ada orang yang dikerumuni oleh banyak orang, dia tanya sama bapaknya, itu siapa? Oh, seorang sahabat Nabi. Ternyata katanya yang sedang dikerumun itu siapa? Namanya Abdullah ibnu Al-Harith kalau tidak salah ya. Yang jelas beliau tabi'in gitu ya, tapi tidak pernah meriwayatkan dari sahabat. Semuanya tabi'ut tabi'in. Baik. Sekarang jadi Imam Syafi'i termasuk salafus saleh? Iya, termasuk salafus saleh. Atba'ut tabi'in. Imam Syafi'i rahimahullah pernah berkata kepada salah satu muridnya namanya Yunus bin Abdil A'la di Mesir ya. Imam Syafi'i berkata begini, ya Aba Musa. Jadi kita belajar sikap. Sikap itu bagian dari akhlak, prinsip, bagian dari manhaj. Ya Aba Musa, ridha'un nas ghayatun la tudraku. Laisa ila salamati minan nasi sabilun. Fanzur ma fihi salahu nafsik falzamhu wada' an-nasa wa ma hum fihi. Wahai Abu Musa, ridhonya manusia itu adalah tujuan yang tidak mungkin dicapai. Ridhonya manusia, semua manusia ridho kepada kita, senang kepada kita, setuju kepada kita, itu mustahil. Kata beliau itu mustahil. Jadi jangan mimpi. Maka jangan mengejar sesuatu yang mustahil. Itu sudah nggak berguna gitu. Jadi ridhonya seluruh manusia itu sebuah tujuan yang tidak mungkin dicapai. Kata beliau, laisa ila salamati minan nasi sabil. Tidak ada cara untuk bisa selamat dari seluruh manusia, itu tidak ada cara, tidak ada cara. Mesti dirasani orang, dibenci sebagian orang, itu biasa. Jadi jangan bermimpi hidup itu harus disetujui oleh seluruh orang, tidak mungkin. Nah, yang benar bagaimana? Fanzur ma fihi salahu nafsik. Kamu lihat dengan kecerdasanmu, dengan batinmu, dengan akalmu, mana yang bagus untuk dirimu, mana yang menjadikan soleh dirimu. Setelah kamu tahu itu, kamu perhatikan itu, falzamhu, ikuti itu, laksanakan itu dengan istiqomah. Wada'in nas, tinggalkan manusia, tinggalkan masyarakat. Wa ma hum fihi, dan dengan segala apa yang ada pada masyarakat, jangan peduli. Jadi kita harus tahu tujuannya apa yang kita capai. Tujuannya tentu ridha Allah. Di mana ada ridha Allah, itu yang kamu cari. Kalau ridhonya orang, tidak mungkin.
kamu akan mendapatkan ridhonya orang. Karena itu cari di mana ridho Allah, di mana yang di situ ada kebaikan bagi dirimu, falzamhu, itu kamu pegang. Terus istiqomah. Wada'in nas, biarkan manusia dengan segala yang ada pada mereka. Nah, ini sikap seperti ini. Jadi belajar ilmu yang benar, lalu mengamalkan ilmu yang benar itu untuk diri kita, untuk mendekat kepada Allah. Sudah. Walaupun dikomentari banyak orang, ya senyum saja. Sama ingat kata Imam Auza'i, kata Imam Syafi'i, ya sudah. Itu kalau belajarnya pas ingat dari Imam Auza'i, dari Imam Syafi'i. Yang lain juga banyak, ya bisa kita ceritakan dalam soal ini. Tetapi ini yang masyhur memang, dari beliau-beliau sangat masyhur sekali. Taib. Ikhwaniddin azakumullah. Nah, ucapan Imam Syafi'i ini sahih, ya. Sahih dari Imam Syafi'i, ya Aba Musa, ridha'un nasi ghayatun la tudrak. Laisa ila salamati minan nasi sabil, fanzur madza ma fihi salahu nafsika falzamhu wada'an nas wa ma hum fihi. Baik. Sekarang untuk mendukung apa yang diucapkan oleh Imam Auza'i, apa yang diucapkan oleh Imam Syafi'i, itu semuanya dalam rangka doktrin. Imam Auza'i mendoktrin, menanamkan prinsip kepada muridnya. Imam Syafi'i menanamkan prinsip itu pada muridnya. Itu bukan tanpa dalil, ada dalilnya semua. Contoh dalil. Pernah sahabat Muawiyah itu menulis surat kepada ibunda kita Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Isinya, perhatikan, ini Aisyah itu adalah manusia, jadi wanita paling alim di dunia. Seluruh sahabat di zamannya rujuk kepada beliau. Itu keistimewaan Aisyah radhiyallahu anha, murid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena gurunya Aisyah itu pertama adalah keluarganya, kedua adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketiga beliau mengembangkan ilmunya, menyerap semua ilmu yang berkembang di zamannya. Ilmu sejarah, ilmu nasab, ilmu sastra, ilmu kedokteran, ilmu sosial itu diserap semua oleh ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha. Maka sahabat Muawiyah itu nulis surat kepada Aisyah radhiyallahu anha, isinya uktubi ilayya kitaban tusini fi wa la tukthiri alai. Mohon ibunda menulis kepada saya wasiat dan jangan banyak-banyak. Jadi intinya, akhirnya Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha menulis wasiat kepada Muawiyah, menjawab begini, cuma 3 baris. Salamun alaik, amma ba'd, fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, man iltamasa ridha Allah bi sakhatin nas kafahu Allahu mu'natan nas, wa man iltamasa ridha an-nas bi sakhatillah wakalahu Allahu ilan nas, wassalamu alaik. Tertulis, tulisan surat. Semoga keselamatan atas anda, wahai Muawiyah. Amma ba'du, saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa mencari ridha Allah, tapi dengan cara, ya, barang siapa ingin mendapatkan ridha Allah dengan cara membuat, ya, orang-orang itu nggak setuju kepadanya karena dia mengikuti Allah, terus orang-orang tidak setuju kepadanya, benci kepadanya, dia tetap bertahan. Yang penting saya mengikuti Allah, ingin dapat ridha Allah, walaupun orang-orang benci sama saya tetap. Ini kan persis seperti kata Imam Auza'i tadi. Siapa yang berprinsip demikian untuk mencari ridha Allah walaupun berkorban diri dengan dibenci oleh manusia, kafahullahu mu'natan nas, maka Allah mencukupi orang itu dari beban manusia. Dia akan dilindungi sama Allah. Walaupun orang pada macam-macam negatif penilaiannya kepadanya, tapi dia terlindung karena Allah yang melindungi. Udah dicukupi sama Allah.
Makanya ikhwan sekalian rahimakumullah, kalau kalian ngaji Quran, ngaji sunnah, sudah jelas Rasul dulu begini, sahabat dulu begini, para imam tabi'in dulu begini, oh berarti ini yang benar. Terus zaman berubah, terus orang lain memusuhi dengan segala macamnya, zaman tetap ya istiqomah karena untuk mendapatkan ridha Allah. Ingat, sama ingat itu, Allah pasti menolong kita dengan caranya Allah. Tiba-tiba kita tahu bahwa subhanallah Allah menolong kita. Yang penting kita itu sibuknya mencari ridha Allah. Maka gangguan dari manusia dicukupi sama Allah. Allah yang menghadapi gitu kan. Allah yang menolong kita. Tapi kebalikannya, waman iltamasa ridhoan nas, siapa yang mencari-cari keridhaan manusia, bisa khotillah dengan cara maksiat pada Allah. Ya, karena manusia senang A, dia ikut menjalankan A, padahal A itu dibenci sama Allah. Ya, dia melaksanakan A, enggak masalah walaupun dibenci sama Allah. Yang penting kan saya disukai sama orang. Wah, kalau itu yang terjadi, wakalahullahu ilan nas, Allah akan menyerahkan nasibnya kepada orang. Allah tidak ikut-ikut, Allah tidak menolong. Itu bahaya sekali. Wassalamualaikum. Nah, jadi di sini Sayyidah Aisyah itu ingin berwasiat kepada Sayyidina Muawiyah agar selalu tujuannya mencari ridha Allah. Apalagi sebagai pemimpin, pasti pro kontra rakyat itu, ya kan? Rakyat pro kontra. Maka selagi semuanya pro kontra, ada saja yang nggak setuju, maka carilah program yang disukai Allah, yang diridhoi Allah. Nggak setuju, nggak soal. Sebagian orang tidak setuju, maka dia tidak rugi. Baik, ikhwaniddin azakumullah. Berikutnya masih kita lanjutkan Imam Syafi'i rahimahullah. Dalam hal ini soal ya perenungannya, ya merenung. Jadi mencari ilmu, mengamalkan ilmu, bersikap merenungkan Quran. Nah, Imam Syafi'i rahimahullah pernah merenungkan surat Al-Asr. Setelah membaca surat Al-Asr, wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Yang maknanya bagaimana? Wal asri, demi masa, sesungguhnya innal insana lafi khusrin, sesungguhnya seluruh manusia itu berada dalam kerugian, semua manusia tanpa kecuali. Ya, illal ladzina amanu, kecuali, ya, terakhir dikasih pengecualiannya, kecuali orang-orang yang punya 4 sifat, kecuali orang yang beriman dan beramal soleh dan saling berwasiat kebenaran dan saling berwasiat kesabaran. Beriman, beramal soleh, berdakwah dan istiqomah apapun resikonya, ya, kecuali 4 itu. Maka setelah merenung, Imam Syafi'i mengabadikan hasil renungannya dengan mengatakan, lau tadabbaron nasu hadhihi surata lakafathum. Lau tadabbaron nasu, ini riwayat yang satu, ya, ada riwayat yang lain. Riwayat ini oleh Imam Ibnu Abi Hatim dalam Adabus Syafi'i wa Manaqibuhu. Ibnu Abi Hatim ini bermadzhab Syafi'i, belajar dari murid-murid Imam Syafi'i. Karena ketika ke Mesir Imam Syafi'i sudah wafat, sudah digantikan oleh para muridnya. Lau tadabbarun nas, seandainya manusia mau merenungkan hadis surat ini, surat Wal Asr, lakafathum, niscaya cukup surat ini bagi mereka. Surat cukup sebagai apa? Cukup sebagai mau'idhah, cukup sebagai bukti, ya, cukup sebagai hujjah. Baik, kalau redaksi di tafsir Imam Syafi'i atau yang diambil dari kitab Majmu', Imam Syafi'i berkata begini, lauma anzalallahu hujjatan ala khalqihi illa hadhi surah lakafathum. Seandainya Allah tidak menurunkan hujjah lain atas hambanya selain surat ini saya sudah cukup. Artinya apa? Orang
Jadi surat ini cukup untuk menentukan siapa yang dimuliakan, siapa yang dihukum, siapa yang masuk surga, siapa yang masuk neraka. Hanya berdasarkan kriteria surat ini cukup. Cukup, tidak perlu yang lain sudah. Baik itu tarhib ya, anjuran, ancaman. Cukup dengan surat ini yang pendek ini. Seandainya Allah tidak menurunkan hujjah atas manusia selain surat ini, niscaya surat ini sudah cukup. Yang mau baik bisa jadi baik berdasarkan ayat ini. Yang tidak mengikuti ayat ini sudah cukup untuk dihukum karena melanggar ayat ini. Itu maksud daripada ucapan Imam Syafi'i rahimahullah. Terus ada lagi ucapan Imam Syafi'i, an-nasu fi ghaflah. Jadi kembali ke judul awal kita, an-nasu fi ghaflah an hadis surah. Manusia itu banyak yang lalai loh tentang surat ini. Baik ikhwanidina azakumullah, tentu setelah ini ada pertanyaan ya. Kita lanjut dulu. Nah, Imam Syafi'i kembali ke soal sejarah atau proses belajarnya dulu bagaimana. Biar kita tahu. Jadi orang itu ditentukan sekali lagi bukan karena kaya, bukan fasilitas, bukan. Karena dominan adalah karena keuletan. Keinginan, semangat, keuletan itulah yang mengantarkan kepada kesuksesan. Adapun soal pandai, soal kaya, diberi fasilitas, itu bisa tidak ada gunanya kalau orangnya tidak minat, tidak niat, tidak tekad, tidak semangat. Nah, Imam Syafi'i itu orang yatim, dilahirkan yatim tanpa ayah. Kata beliau, saya dilahirkan di Askolan, Palestina, lahirnya di Palestina. Ketika saya berumur 2 tahun, ibu saya membawa saya ke Mekah. Nah, saya mulai anak-anak itu berarti ini karena hebatnya ibu. Nah, sekali lagi kembali ke rumah tangga. Rumah tangga itulah yang bisa menanamkan anak itu cinta mainan, ya, cinta ilmu atau cinta apa. Mulai kecil itu sudah tertanam, itu udah kelihatan nanti ya. Bibitnya sejak kecil itu. Nah, dia subhanallah anak yatim, ibunya orang hebat. Umur 2 tahun dibawa ke Mekah. Imam Syafi'i ketika dibawa ke Mekah itu anak usia 2 tahun sudah mulai mengerti. Kata beliau, minat saya, semangat saya itu 2 hal saja. Pertama adalah belajar memanah, kedua itu mencari ilmu. Itu mulai kecil, umur 2 tahun. Kalau orang zaman sekarang yang main bola, yang kalau main terus dilihat sangat cantik, sangat menghibur gitu ya, itu kan mulai kecil. Sama dengan kalau kita melihat orang yang ahli ilmu, itu kan menghibur sekali karena ahli sekali, enak sekali gitu. Itu juga mulai kecil sama. Mau apa saja kalau mulai kecil sampai ahli ya akan menyenangkan gitu ya. Pasti kalau soal menyenangkan karena sudah sampai kepada seninya. Baik. Nah, beliau masih kecil tuh saya semangatnya di 2 hal saja, nggak ada yang lain. Memanah, mencari ilmu. Memanah, mencari ilmu. Sehingga manahnya Imam Syafi'i itu 100%. Jadi hasil akurasinya itu 100%. Kalau saya memanah 10 kali, saya dapat 10. Jadi tidak ada yang beleset sama sekali. Tidak ada yang beleset sama sekali. Terus setelah itu beliau diam, nggak melanjutkan tentang ilmunya. Terus yang cerita ini kan Amr bin Sawad. Amr bin Sawad lalu berkata, tentang ilmu Anda demi Allah ya tentu lebih besar daripada itu, daripada keahlian Anda dalam memanah. Memanah 10 kali dapat 10, tidak ada yang beleset sama sekali ya. Nah, itu Imam Syafi'i belajar. Jadi ketika mulai kecil ya ahlilah apapun itu.
Kemudian Imam Muzani cerita, Imam Muzani itu ya murid yang sudah di Mesir saat saat Imam Syafi'i di Mesir dan sampai wafat ya. Di Mesir, kata Imam Muzani, Imam Syafi'i itu ditanyakan, orang semuanya kagum dengan ilmu Imam Syafi'i ini. Sebelum Imam Syafi'i datang, Mesir itu bermadzhab Maliki. Karena murid-murid Imam Malik itu yang menguasai taklim di Mesir. Begitu Imam Syafi'i datang, semuanya yang senior-senior itu semuanya kalah pamor, disedot semuanya, lari ke Imam Syafi'i. Maka beliau ditanya, kaifa syahwatuka lil ilmi? Imam Syafi'i, syahwat Anda kepada ilmu itu bagaimana sih? Syahwat itu kan hasrat ya. Hasrat Anda kepada ilmu, terhadap ilmu bagaimana? Kata Imam Syafi'i begini, oh hasrat saya itu asma'u bil harf mimma lam asma'hu fatawaddu a'dha'i anna laha asma'an tatana'am bihi ma tana'ammat bil udunan. Saya itu ya kalau mendengar satu kata ilmu yang belum pernah saya dengar, wah ini ilmu baru, menarik. Satu kata saja, bil harf itu bil kalimah, maka seluruh anggota tubuh saya ini berharap kepada saya bisa memiliki telinga yang bisa menikmati kalimat-kalimat itu seperti telingaku menikmatinya. Jadi aku merasa lezat dengan ilmu itu. Penasarannya sangat tinggi, ya minatnya sangat tinggi. Oh, itu syahwatnya, bukan syahwat di ilmu, bukan syahwat di makanan, di perempuan dan lain-lain. Terus ditanya lagi beliau, kaifa hirsuka alaih? Bagaimana ambisi Anda kepada ilmu itu seperti apa? Coba. Beliau menerangkan hirsul jumu', hirsul jamu' al-manu' fi bulughi ladzatihi lil mal. Ya, ambisi saya itu seperti, silakan kamu bayangkan sendiri, seperti orang yang tergila-gila dengan harta. Dia pelit dengan harta yang sudah dimiliki. Ya, pelit sekali dengan harta yang dimiliki. Dia suka mengumpulkan harta, bekerja keras mengumpulkan harta, lalu kalau udah dapat, ya dia sangat pelit sekali karena merasa lezat dengan harta. Kira-kira seperti itu kalau harta. Kalau saya enggak. Sikap saya seperti itu kepada ilmu. Jadi yang ambisi saya kepada ilmu itu seperti orang yang cinta dunia kepada dunia. Terus kaifa talabuka lahu? Nah, bagaimana istilahnya tingkat kesungguhan Anda mencari ilmu itu seperti apa? Bisa digambarkan? Tingkat kesungguhannya. Disebut sama beliau, yaitu seperti talabul mar'atil mudillah waladaha, ya, talabul mar'ah, atau seperti talabal mar'ati al mudallati waladaha laisa laha ghairuh. Seperti seorang ibu yang kehilangan anaknya, dia mencari anaknya yang hilang, dia tidak punya anak lain kecuali dia, anak semata wayang. Gimana coba cara mencarinya? Apakah dia mudah untuk istirahat, mudah untuk putus asa? Dia akan cari sekuat-kuatnya, tidak mengenal lelah. Jadi begitu cintanya kepada anaknya, ya. Jadi dia mencari itu adalah seperti talabal mar'ati al mudillati waladaha laisa laha ghairuh. Baik. Kemudian kita lanjut. Setelah ini tanya jawab karena sudah 1 jam. Saya itu yatim, diasuh oleh ibu saya, melarat, tidak punya apa-apa, tidak punya uang untuk membayar guru. Dan guru itu ridho sebagai kompensasi saya tidak bayar,
kalau saya melayani beliau, membantu beliau mengajari murid-murid yang lain. Ya, apabila beliau tidak ada atau saya diperlukan. Nah, dengan cara saya ikut mengajar santri-santri yang lain, saya tetap diperkenankan belajar di situ tanpa bayar. Jadi dia sudah membayar sejak kecil dengan jerih payahnya sendiri, gitu loh. Jadi bukan gratis begitu saja, tapi hasil Imam Syafi'i bekerja. Bekerjanya membantu gurunya, baru diberi bebas dan boleh ikut belajar. Ketika saya sudah hafal Al-Quran, saya baru masuk masjid. Jadi masuk masjid di zaman pertama kan ya ikut di rumah atau di rumah guru. Setelah khatam Quran 30 juz baru masuk masjid. Di masjid bermajelis dengan para ulama. Kata beliau, fakuntu ujalisul ulama. Di situ saya mulai teman saya para ulama semua. Saya udah hafal Quran. Lalu saya mulai hafal hadis, saya mulai atau hafal masalah. Dan rumah kami itu di Mekah, kata beliau. Di Mekah itu di kaki gunung di dekat Khaif, dekat Mina, di daerah Muhassab namanya. Nah, bagaimana cara beliau ketika sudah mulai belajar? Tadi kan mulai kecil itu lebih banyak menghafal Quran. Nah, setelah hafal Quran baru menghafal hadis dan nulis. Nah, saya nulisnya di Apong, melarat nggak punya apa-apa. Saya mencari, melihat. Saya melihat ada tulang putih berkilau. Saya ambil, saya bersihkan itu untuk nulis. Luar biasa ya. Bukan kertas, ya. Yaitu tulisannya di tulang-tulang yang putih itu untuk nulis hadis atau masalah fatwa. Lalu di rumah beliau punya guci. Nah, tulang-tulang itu setelah habis semua sisinya dimasukkan, pulang di rumah dimasukkan guci. Guci gede kayak gentong gitu kan. Kayak gentong. Nah, pokoknya kalau sudah penuh tulisan saya masukkan gentong, dan sudah hafal isinya saya masukkan gentong, itu sebagai dokumennya. Dan di rumah itu ada jarrotani azimatan, ada hubban, ada 2 gentong besar full dengan tulisan Imam Syafi'i yang dari tulang, dari hal-hal yang pipih itu. Baik. Jadi tulang biasa yang mudah dipakai itu yang tulang welikat yang lebar itu kan. Nah, itu untuk nulis. Ya, kalau ada slide-nya bisa saya kasih contoh ya. Taib. Kemudian ya kalau dari kertas dari kulit, wah itu istimewa, itu tulisan para raja itu kan. Tulisan para raja itu. Taib. Nah, Zaid bin Sabit saja memang cerita zaman sahabat itu, coba sekarang seperti apa sih alat tulisnya. Kata Zaid bin Sabit, kami di zaman Nabi itu nulis Quran loh, resmi disuruh nulis Quran. Nulis Qurannya di mana? Ya di kulit-kulit hewan. Lalu di zaman Abu Bakar juga begitu. Saya nulis di Riqaq, di Aktaf, di Al-Usb, di Suduri Rijal gitu. Ya, apa itu? Bahkan di dalam kitab Itqan Imam Suyuti menerangkan satu persatu. Jadi ada Al-Usb, ada Likhaf, ada Riqaq, ada Aktaf, ada Adla', ada Aktab. Apa itu? Kalau Al-Usb itu pelepah kurma, dibuang daunnya, ditulis di sisi yang rata, atau mungkin diirat. Nah, kayak diirat. Nah, itu ditulis. Ada bentuk tulisannya, masya Allah. Kalau orang sini kan daun lontar, ya. Nah, kemudian al-likhaf, likhaf itu batu putih yang pipi yang rata. Itu lempengan batu lah. Batu ceper itu untuk nulis. Riqaq itu kulit binatang atau kertas dari jenis apa saja, dari kulit tumbuhan. Dulu di zaman kita, termasuk kemarin kita ke Bengkulu kan, ini baru safar dari Bengkulu, terus ke rumah kediaman Bung Karno ya saat dibuang. Di sana begitu kita masuk rumah itu, di belakang rumahnya ada bedak, ada warung. Ada bedak itu yang jualan
topi dan kopiah dari kulit kayu tertentu, kayu apa kemarin itu khusus, masih dijual sampai sekarang. Dulu itu ya itu yang dipakai, kata ibu yang di sana ya. Ada fotonya juga, beli sebagiannya. Ya subhanallah, ya kulit dikeringkan, ditata, itu bisa untuk baju, bisa juga kulit itu ya bisa untuk menulis ya. Al-aktaf itu tulang unta atau kambing yang jikalau kering bisa ditulis, itu namanya aktaf. Ada lagi kalau aktab itu pakai qaf, aktab jamak kotab, itu kayu yang ada di pelana kuda atau onta. Itu kan di sisinya ya mesti pokoknya ada kayunya di situ ya. Di bagian dari pelana itu ditulisi. Kalau mendengar hadis apa, tidak ada kertas yang lain, ditulis di situ. Baru nanti kalau nyampe di rumah disalin. Begitu para ulama dulu ya. Bahkan kalau tidak ada, ditulis di kulitnya hewannya, ditulis sekenanya. Yang penting dia tidak lupa. Nanti kalau di rumah dipindah, disalin. Nah seperti itulah. Kemudian Imam Syafi'i kan pergi ke Madinah, hafal Muwatta dan seterusnya. Juga begitu sama dengan Imam Malik, dia nggak bisa bayar, akhirnya membantu Imam Malik. Itu sebagai kompensasinya. Jadi soal mencari ilmu butuh biaya, itu iya, nggak ada namanya belajar gratis, semuanya pakai biaya. Di zaman kapanpun, itu yang harus difahami. Sama juga dengan dakwah, tidak ada dakwah gratis, semuanya pakai modal. Nabi Muhammad saja kalau nggak dibiayai oleh Sayyidah Khadijah, lalu kemudian oleh keluarga Abu Bakar, ya sulit berdakwah. Makanya Nabi Muhammad SAW sangat memuji-muji Sayyidah Khadijah sebagai salah satu keistimewaannya. Dari 5 keistimewaan adalah yang mendonasikan hartanya untuk dakwah, yang membiayai dakwah sebelum orang lain. Ya, baru kemudian imam keluarga dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nah terus Imam Syafi'i belajar, terus pergi ke Irak ya, pergi ke Yaman, terus ke Irak lagi, terus ke Mesir kan itu, dan seterusnya. Itu bukan hanya mencari ilmu, tadi sudah, begitu pula tentang ibadahnya. Nah terakhir di ibadah ini baru kita berhenti ya. Imam Syafi'i rahimahullah kalau ibadah, karena ini menjelang Ramadan ya. Kana Syafi'i, kata muridnya Rabi', kana Syafi'i yakhtimul Quran fi syahr Ramadan sitina marratan kulla dzalika fi salatin. Imam Syafi'i kalau Ramadan itu 30 hari itu khatam 60 kali, semuanya dalam sholat ya, semuanya dalam sholat. Subhanallah, ini karomah lah yang seperti ini ya. Para ulama-ulama hebat itu kok bisa 30 hari, berarti sehari khatam 2 kali dalam sholat. Malam khatam sekali, siang khatam sekali, kira-kira itu kok bisa? Itulah karomah, Allah memberi keberkahan yang orang lain mustahil, tapi bagi beliau-beliau itu bisa. Allah memberi keberkahan. Begitu pula muridnya Imam Ahmad juga begitu ya. Nah kalau keseharian Imam Syafi'i itu malamnya dibagi 3, sepertiga untuk menulis, sepertiga untuk sholat, sepertiga untuk tidur. Itu kesehariannya, aslinya begitu cara hidup beliau. Lalu juga tidak jarang Imam Syafi'i kata putrinya, Imam Syafi'i punya putri namanya Fatimah, Fatimah binti Syafi'i. Kata Fatimah, saya pernah menyalakan lampu untuk bapak saya semalam itu sampai 70 kali. Jadi sampean bisa bayangkan bagaimana enaknya orang tidur malam bangun sampai 70 kali. Dan anaknya, ini anaknya, setiap kali Imam Syafi'i bangun, anaknya yuk bangun. Kamu nyalakan lampu, dinyalakan. Untuk apa? Nulis. Setelah itu tidur lagi, sebentar lagi nyalakan lampu, nulis. Semalam 70 kali. Ya memang bukan tidur berarti kan dia. Tidurnya modelnya apa kan itu, luar biasa ya.
Nah, kalau Imam Bukhari diceritakan sampai 20 kali. Tidur malam itu bangunnya 20 kali. Bangun, nyalakan lampu, nulis. Bangun, nyalakan lampu, nulis. Begitu seterusnya. Nah, terakhir wis. Terakhir ini soalnya menarik. Biar lengkap. Imam Syafi'i karena begitu hebat, berharga, maka para sahabatnya ini sangat memperhatikan kebahagiaan dan kenyamanan hidupnya, kira-kira begitu. Akhirnya sahabat Imam Syafi'i itu ya urunan lah kira-kira, membelikan seorang budak wanita cantik, dihadiahkan ke Imam Syafi'i. Kalau budak wanita itu kan tidak ada bilangan, batasan bilangannya, mau 10 budak, 100 budak, yang penting kuat kan gitu ya kira-kira ya. Itu kalau budak, kalau istri kan tetap 4 ya. Nah, Imam ini sahabatnya ini memandang Imam Syafi'i ini butuh budak wanita yang cantik ini ya, bisa menemani, bisa melayani gitu kan. Akhirnya sudah, wanita itu dimasukkan ke Imam Syafi'i, halal milik Imam Syafi'i rahimahullah. Semalam itu Imam Syafi'i hanya belajar tok, Quran, kitab. Sementara si wanita itu nungguin kapan dia sama saya. Kapan Imam Syafi'i noleh saja tidak. Padahal udah dipilihkan yang paling cantik loh ya. Noleh enggak. Ketika pagi hari dia bilang, habasuni ma'a majnun, apa mereka menahan saya bersama orang gila. Imam Syafi'i disebut gila sama si wanita ini karena nggak ditoleh sama sekali. Imam Syafi'i komentar, al majnun, kata Imam Syafi'i, man arafa qadral ilmi summa dayya'ah au tawana fihi hatta fatah. Oh, kebalikan nggak bener tuh. Orang majnun itu ya, ini definisi Imam Syafi'i. Orang majnun, orang gila itu orang mengerti, orang yang mengerti nilainya ilmu lalu ditinggalkan ilmu itu baru orang gila namanya. Atau dia perlambat dalam hal ilmu sampai kehilangan ilmu, itu orang gila. Bukan orang yang sibuk mencari ilmu gitu. Nah, jadi itu definisi gila menurut si wanita tadi, dan ini menurut Imam Syafi'i rahimahullah. Jadi ikhwan sekalian rahimahullah, dari situlah maka ya pantas ya. Jadi siapapun ulama-ulama salaf kalau kita baca memang hebat. Hebat bukan di hasilnya saja yang dilihat, coba lihat prosesnya. Maka teman-temanku semua, ayo belajar sungguh-sungguh untuk kita dalam mencari ilmu selain bekerja, nyari nafkah. Dan jangan lupa anak-anak kita ajari untuk cinta ilmu, untuk cinta Quran. Tidak ada yang mustahil kalau sudah cinta itu tertanam. Maka bahkan orang akan melihat. Jadi anak ini akan bertumbuh kembang beda dengan anak lain. Yang lain suka main, dia nggak suka main, dia suka baca. Yang lain tertarik main, dia tertarik baca. Itu luar biasa, begitu ya. Alhamdulillah itu yang sebagian yang bisa kita sampaikan di malam hari ini. Khususnya dari Imam Auza'i dan Imam Asy-Syafi'i rahimahumallah, dan semoga juga Allah merahmati seluruh para ulama yang lain dan menjadikan ilmu-ilmu mereka manfaat untuk kita semua. Allahumma amin. Silakan tafadhol, yang ingin bertanya kita persilahkan. Ada lagi? Ada yang bertanya? Tafadhol. Ini sampai kapan nih? Kita tutup itu sampai kapan? Ya masih banyak hal-hal yang menarik yang saya sampaikan. Jam 9 lewat tuh. Sampai jam 9 ya. Artinya dari sisi waktu sudah biasa tutup gitu. Kalau tidak ada pertanyaan, coba saya tutup supaya saya tambahi beberapa poin. Pertama, nambah Imam Syafi'i dulu ya. Imam Syafi'i dari Mekah itu untuk menyebarkan mazhabnya sendiri, berdakwah sendiri ke Mesir, itu ditemani oleh murid senior.
murid yang senior sekali, namanya Imam Humaidi. Imam Humaidi itu diajak pergi ke Mesir. Berangkatlah ke Mesir, menjadi sahabat murid dan sahabat pergi ke Mesir. Di Mesir menemani Imam Syafi'i sampai Imam Syafi'i wafat, baru kembali lagi ke Mekah. Dan Imam Humaidi ini gurunya Imam Bukhari nantinya, ya. Baik. Kata Imam Humaidi yang cerita, Imam Syafi'i itu tinggal di atas, kami tinggal di tengah. Jadi rumahnya kan loteng-loteng gitu ya. Jadi tingkat juga ya. Jadi beliau ada di atas, kami ada di tengah. Terkadang saya di sebagian malam itu keluar, lalu saya lihat, loh, kok lampunya nyala, ya. Terus ya ketika saya manggil Hulam atau siapa gitu, beliau mendengar suara saya. Pokoknya ketika saya bersuara, beliau mendengar suara saya. Terus kata beliau, kamu naik. Maka saya naik. Ternyata di atas itu Imam Syafi'i itu, di situ ada kertas, ada tinta. Saya tanya, "Mah, ini apa wahai Abu Abdillah malam-malam begini?" "Oh, saya tadi berpikir tentang makna sebuah hadis atau tentang sebuah masalah. Saya khawatir akan hilang. Karena itu baru muncul, itu tiba-tiba muncul. Saya berpikir lalu muncul. Nah, itu rezeki dari Allah memunculkan mutiara-mutiara ilmu itu. Lalu saya minta ada yang menyalakan lampu untuk saya dan untuk nulis." Gitu. Itu terus begitu Imam Syafi'i itu. Nah, alhamdulillah saya paling tidak ya niru-niru sedikit para ulama begini ini. Ya kapan ada pikiran langsung saya tulis. Walaupun beda medianya. Sekarang kan tambah gampang ya, nulis di mana saja. Nanti ditata, dikumpulkan. Gitu kan? Begitu saya nulis kitab apapun begitu. Ketika mendengar, membaca, berpikir, ada ditulis nanti dikumpulkan. Baik. Nah, berikut ini yang terakhir ada 3 ulama pendek-pendek sekali untuk punya gambaran utuh. Pertama Imam Sya'bi, kedua Imam Sa'id bin Jubair, ketiga Imam Abdurrahman bin Mahdi. Imam Sya'bi ini ulama tabi'in, di atasnya Imam Syafi'i, ya. Lahir 21 Hijriah, wafat tahun 100. Seorang faqih muhaddis di zaman salaf, lahir di zaman Khalifah Umar. Kata beliau berwasiat begini, Imam Sya'bi, "Idza sami'ta syai'an faktubhu walau fil haid." Kalau kamu mendengar sesuatu ilmu, tulis walaupun di tembok. Tulis saat kamu mendengar, biar tidak lupa. Jangan sampai mengandalkan nanti saja di rumah saya tulis, akan hilang. Ini ulama-ulama hebat aja tidak begitu. Ya, harus saat mendengar, saat itu ditulis. Nanti baru disalin yang bener gitu. Itu Imam Sya'bi. Siapa? Imam Sya'bi. Asalnya dari Kufah, kemudian tinggal di Madinah. Yang kedua Imam Sa'id bin Jubair Al-Kufi, ada di Kufah. Lahir 46, wafat 95 Hijriah, lebih muda usianya, ya, wafat. Kata beliau, saya berjalan bersama Ibnu Abbas di sebuah jalan di kota Mekah di malam hari. Nah, di malam itu Ibnu Abbas menceritakan hadis pada saya. Akhirnya ya saya tulis di punggungnya kuda itu, ya kan, naik kuda. Saya tulis di sana. Ketika pagi baru saya salin. Malam hari, ya di mana saja, mau di kendaraan, mau di tembok gitu. Ini apa coba semangatnya ulama dalam mencari ilmu, dalam menghargai ilmu, dalam menulis ilmu.
Nah, terus terakhir Abdurrahman bin Mahdi Al-Basri, ini dari Basrah, Ibnu Mahdi. Lahir 135, wafat 198. Kata beliau, terkadang saya berjalan loh menemani Abdullah bin Mubarak. Abdullah bin Mubarak Al-Marwazi. Ya. Ya, jadi terkadang saya berjalan menemani Abdullah bin Mubarak, lalu saya mengingatkannya dengan sebuah hadis. Padahal Ibnu Mubarak lebih sepuh dibanding Abdurrahman bin Mahdi. Abdurrahman bin Mahdi itu yang lebih muda, dia ngomong tentang hadis. Loh, begitu itu Abdullah bin Mubarak yang tidak kalah juga ilmunya, beliau bilang, sebentar, jangan beranjak dulu sebelum saya tulis. Jadi ulama, walaupun jadi ulama itu nulis. Nah, karena itu ya teman-teman, ya kalau ngaji ya harus ada buku khusus nyatet. Jangan asal buku tipis-tipis, nanti akan dibuang. Buku tebel, tulis, nanti selesai kan ditaruh di rak. Beli lagi. Itu hebat itu ya. Baik, demikian. Ada pertanyaan sebelum saya tutup? Teman-teman sekalian. Ya, kalau sudah tidak, ini ada hadiah untuk teman-teman pengurus di Majelis Al-Hijrah ya. Ada buku saya, Dzikir Wirid dan Doa Praktis. Ada majalah Al-Um, Muslim Ideal, dan The Real Santri, banyak ketuhanan yang Maha Esa, harga mati, menuntun Syiah ke jalan yang benar. Jangan lupa jenggot cadar cingkrang, JCC, identitas agama atau teroris ya, penting sekali. Lalu kitab yang besok kita kaji, Manhaj Salaf, Jalan Kebenaran dan Keselamatan, sama kalender. Padahal kalender pesantren Al-Um, monggo, ada yang menerima dan Ustadz Friskal yang membagikan. Padahal Ustadz Syarif, hai Akhi Syarif mana? Atau Akhi Syarif Heri yang ada? Yang ada. Ke situ, ya. Yeah. Dipajang di sini bisa ya terserah. Pengingat. Oh iya. Baik teman-teman sekalian, jadi demikian. Ya, jangan lupa kalau ke Malang bisa mampir ya di Al-Um. Nomor kami ada di beliau di panitia, di Akhi Heri, bisa minta ya ke Ustadz Friskal ini juga, ini kepala divisi tahfidz Quran di sana ya, bisa juga minta nomornya. Baik, sampai berjumpa lagi besok insyaallah. Semoga tadi jadi ilmu manfaat bagi kita semuanya, bagi keluarga dan anak keturunan kita. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga kita dihindarkan oleh Allah dari segala fitnah, dari sifat ghaflah yang melalaikan dan menjauhkan kita dari kebaikan dunia akhirat ya. Allahumma amin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.